Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kita dari kelompok 2, mahasiswa program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember, menyambut kamu di kelas Gizi Manusia. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang makronutrients, yaitu air. Seperti apa penjelasannya? Yuk, simak baik-baik. Air termasuk salah satu zat gizi makro yang memiliki banyak peran dalam tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, rumus kimia air adalah H2O. Berarti satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Sekitar 50% sampai 70% dari berat badan manusia terdiri dari air. Sehingga air merupakan komponen yang paling besar dalam menyusun tubuh manusia. Air juga mempunyai beberapa sifat, yaitu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau pada kondisi standar, memiliki titik beku 0 derajat Celcius, dan titik didih 100 derajat Celcius. Sumber air bagi kehidupan umat manusia dikelompokkan berdasarkan sumber alami dan sumber buatan manusia. Sumber air alami dibagi menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan contohnya seperti air sungai, danau, kolam, atau genangan, air tampungan hujan, air pancuran, dan air laut. Biasanya, air permukaan memiliki kualitas yang rendah karena air permukaan rentan terhadap berbagai cemaran mikrobiologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Sedangkan air tanah merupakan air yang berada pada kedalaman lebih dari 50 meter. Berasal dari air yang terperangkap dalam batu-batuan bumi atau air hujan yang masuk ke dalam bumi melalui berbagai lapisan tanah, batuan, dan pasir. Secara alami, air tanah dapat keluar karena adanya tekanan dari dalam bumi. Selain itu, air tanah juga dapat dikeluarkan oleh manusia dengan menggunakan teknologi tertentu. Sedangkan sumber air buatan dibagi menjadi 3, yaitu air sumur, air bor, dan air yang diproses. Air sumur merupakan air permukaan yang diperoleh dari hasil penggalian dengan kedalaman beberapa meter atau kurang dari 15 meter. Air bor merupakan air yang diperoleh dari pengeboran yang mendapatkan air permukaan atau air tanah. Air bor ini diperoleh tergantung kedalaman pengeboran. Biasanya kedalamannya 15 hingga 50 meter. Air yang diproses merupakan air yang berasal dari air permukaan atau air tanah yang telah diproses. Sebagai contoh, air PDAM atau air PAM yang pada umumnya berasal dari air permukaan yang diproses dan dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah masyarakat. Air dalam tubuh manusia dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme atau air metabolik. Dari ketiga sumber tersebut, tidak semua air dapat digunakan untuk kesehatan manusia. Selain itu, sumber air tubuh dalam kondisi tertentu dapat berasal dari cairan infus. Jumlah volume air yang berasal dari minuman atau cairan adalah 550 hingga 1500 ml per hari. Sedangkan jumlah volume air yang berasal dari makanan adalah 700 hingga 1000 ml per hari.
Jumlah ini tergantung pada pola konsumsi makanan seseorang. Misalnya, seseorang mengkonsumsi makanan yang lembek atau cair, sayur, dan buah, maka sumber air tubuh dari makanan akan lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang berasal dari produk serealia, tepung, dan daging yang kering dalam jumlah yang banyak, maka sumber air tubuh yang berasal dari makanan tersebut akan lebih rendah. Jumlah volume air yang berasal dari hasil metabolisme atau air metabolik yang dihasilkan tubuh orang dewasa adalah 200 hingga 300 ml per hari. Semakin banyak produksi energi dari makanan berkarbohidrat, maka akan semakin banyak air metabolik yang dihasilkan oleh tubuh. Jenis air minum dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, misalnya pengelompokan berdasarkan keberadaan kemasan dan jenis bahan yang ditambahkan selain air. Air minum dalam kemasan adalah air yang diproses di pabrik dan tersedia secara komersial. Air minum dalam kemasan dapat dibedakan lagi atas beberapa jenis berdasarkan sumber dan zat terkandung di dalamnya, seperti air artesis, air mineral, air murni, air belada atau sparkling, dan air pegunungan. Jenis air minum dalam kemasan. Yang pertama ada air artesis, yaitu air dari sumber bebatuan yang keluar dari groundwater. Yang kedua, air mineral atau air yang terkandung mineral terlarut lebih dari 250 ppm. Mineral tersebut umumnya terdapat secara alami, bukan mineral yang ditambahkan. Yang ketiga ada air murni, yaitu air yang telah diproses untuk menyingkirkan mineral terlarut dengan cara demineralisasi, dilakukan dengan teknik deionisasi reverse osmosis atau proses sejenisnya. Air yang telah dimurnikan membentuk uap air yang dikondensasi kembali membentuk air murni. Yang keempat ada air Belanda atau sparkling water, yaitu air yang mengandung gas karbon dioksida baik melalui proses alami maupun buatan. Kemudian ada spring water, yaitu air yang berasal dari mata air pegunungan yang dapat pula berkarbonasi. Jenis bahan yang dapat ditambahkan selain air yaitu jus. Jus buah atau sayur adalah jus yang bukan difermentasi dan diperoleh dari bagian buah atau sayur yang dapat dimakan. Jus buah dapat diproses sedemikian rupa sehingga dapat memelihara sifat fisika, kimia, cita rasa, dan kandungan gizi. Minuman yang masuk kategori minuman berasa adalah minuman berkarbonasi, tidak berkarbonasi, atau konsentrat yang dilarutkan dalam air. Keseimbangan air dan natrium. Pada tubuh manusia, kandungan air di dalam sel lemak lebih rendah daripada kandungan air di dalam sel otot, sehingga cairan tubuh total pada orang yang gemuk cenderung lebih rendah dibanding orang yang tidak gemuk. Cairan dalam tubuh manusia dibagi dalam dua kompartemen utama, yakni cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Volume cairan intrasel sebesar 60% dari cairan tubuh total, sedangkan volume cairan ekstrasel sebesar 40% dari cairan tubuh total. Cairan ekstrasel dibagi dalam dua subkompartemen, yaitu cairan interstisium sebesar 30% dari cairan tubuh total dan cairan intravaskular plasma sebesar 10% dari cairan tubuh total. Cairan ekstrasel dan cairan intrasel dibatasi oleh membran sel lipid yang merupakan membran semi-permeabel yang bebas dilewati oleh air tapi tidak bebas dilewati oleh solut, kecuali urea. Sedangkan cairan interstisium dan cairan intravaskular dibatasi oleh membran permeabel. Dalam dua kompartemen cairan tubuh ini, terdapat solut berupa kation dan anion yang merupakan elektrolit penting dalam mengatur keseimbangan cairan dan fungsi sel. Dalam cairan tubuh manusia, terdapat dua kation utama yang penting, yakni natrium dan kalium. Keduanya sangat mempengaruhi tekanan osmotik cairan ekstrasel
dan intrasel yang langsung berhubungan dengan fungsi sel. Kation dalam cairan ekstrasel adalah natrium sebagai kation utama yang berfungsi untuk menjaga netralitas, dan di dalam cairan ekstrasel juga terdapat anion seperti klorida, bikarbonat, dan albumin. Sedangkan kation utama dalam cairan intrasel adalah kalium dan anion utamanya adalah fosfat. Sehingga keseimbangan air dan elektrolit merupakan hasil akhir dari suatu mekanisme yang peka terhadap perubahan air dan elektrolit di dalam tubuh, di mana mekanisme ini akan menimbulkan isyarat-isyarat dalam organ tubuh untuk membuat keseimbangan antara air dan elektrolit yang masuk ke dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, terdapat dua regulator mekanisme pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, khususnya natrium, yakni regulator osmotik dan regulator. Secara singkat, regulasi osmotik dapat digambarkan berupa peningkatan osmolalitas plasma akan meningkatkan ADH dan kemudian meningkatkan reabsorpsi air yang berakibat peningkatan volume air tubuh serta berkurangnya volume urin. Demikian akan terjadi sebaiknya jika osmolalitas. Secara singkat dapat disebutkan bahwa pengaturan oleh regulator osmotik dan regulator volume adalah untuk mengembalikan volume air tubuh ke posisi sebelum terjadi perubahan keseimbangan. Selanjutnya, volume asupan air elektif. Volume asupan air elektif ini tergantung dari besarnya kebutuhan akibat faktor suhu lingkungan, suhu badan, latihan fisik, di mana mampu merangsang pusat rasa haus sehingga tubuh akan membutuhkan. Asupan air wajib berasal dari air minum volume minimal, air berasal dari makanan, dan air hasil oksidasi zat makanan. Lebih lanjut, air minum volume minimal adalah air minum yang harus masuk dalam keadaan basal, di mana suhu badan dan lingkungan normal, serta dalam keadaan istirahat. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Volumenya kurang lebih 400 ml. Air berasal dari makanan adalah kandungan air yang ada dalam makanan. Volumenya kurang lebih 850 ml. Terakhir ada air hasil oksidasi yang merupakan air hasil oksidasi protein, hidrat arang, dan lemak. Volumenya berkisar di 200 hingga 300 ml. Sehingga total volume air wajib adalah kurang lebih 1600 ml. Kehilangan air abnormal. Kehilangan air abnormal disebabkan oleh berbagai penyakit atau keadaan abnormal pada tubuh. Kehilangan air abnormal tidak selalu bergantung pada pemakaian kalori. Contohnya pada keadaan abnormal, hiperventilasi akibat radang paru atau keracunan salisilat yang menyebabkan kehilangan cairan melalui udara ekspirasi dan meningkat sampai 45 ml. Kehilangan air normal atau insensible water loss adalah kehilangan cairan dengan penguapan melalui kulit serta udara yang ikut dalam udara ekspirasi. Jumlah insensible water loss telah dihitung oleh berbagai peneliti dan rata-rata terdapat 4 ml per 100 kali. Fungsi air bagi tubuh. Sebagai zat gizi, air mempunyai fungsi penting bagi tubuh manusia. Di antaranya, yang pertama, sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Di dalam tubuh manusia, komponen utama sel adalah air, yaitu sebesar 70 hingga 85%. Air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh, seperti darah, cairan lambung, hormon, enzim, dan lainnya. Perlu diketahui, di dalam darah 82% dari bagiannya adalah air. Fungsi air yang kedua yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Fungsi air sangat penting dalam pengaturan suhu tubuh. Air dapat menghasilkan panas, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh, sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil. Air juga membantu mendinginkan tubuh melalui penguapan dari paru dan permukaan kulit, dengan membawa kelebihan panas untuk bisa keluar dari dalam tubuh.
Fungsi air yang ketiga yaitu sebagai pelarut. Air dapat melarutkan zat gizi lainnya dan membantu proses pencernaan makanan, mulai dari membantu produksi air liur saat makanan tiba di mulut, melarutkan makanan, dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk ke dalam kerongkongan. Air akan dengan cepat melewati usus halus dan sebagian besar akan diserap. Air dapat melarutkan mineral, vitamin, glukosa, dan zat gizi lainnya, agar zat gizi tersebut dapat dihantarkan ke setiap sel, dan sel dapat berfungsi dengan baik. Fungsi air yang keempat yaitu sebagai pelumas dan bantalan. Air sebagai bagian dari tubuh juga berfungsi sebagai pelumas dalam bentuk cairan sendi, di mana air mendukung sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Air juga berperan sebagai bantalan tahan getar, di mana air memiliki fungsi sebagai bantalan cairan penyerap goncangan pada jaringan tubuh, misalnya pada otak, medula spinalis, mata, dan kantong amnion dalam rahim. Air menjaga agar organ tersebut tidak mengalami getaran, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Fungsi air yang kelima yaitu sebagai media transportasi. Struktur air yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen akan dengan mudah bergerak dari satu kompartemen sel ke kompartemen sel yang lainnya, serta dari satu sistem tubuh ke sistem lainnya. Air merupakan media transportasi di dalam sel, membantu pertumbuhan dan juga regenerasi sel, sehingga air merupakan media transportasi yang sangat efektif atau carrier. Fungsi air yang terakhir yaitu sebagai media eliminasi toksin dan produk sisa metabolisme. Tubuh menghasilkan berbagai sisa metabolisme yang tidak diperlukan, termasuk toksin. Berbagai sisa persediaan yang telah disediakan oleh saluran kemih, saluran nafas, dan kulit memerlukan media berupa air. Kurang air dalam tubuh merupakan suatu kondisi yang disebabkan karena kurangnya air intrasel atau cairan ekstrasel. Kurang air tubuh ini dibagi atas 2 jenis, yaitu hipovolemia dan dehidrasi. Yang pertama adalah hipovolemia. Hipovolemia merupakan kondisi di mana terjadi pengurangan volume cairan ekstrasel. Hal ini dapat terjadi apabila keluaran airnya adalah cairan isotonik. Hipovolemia ini dapat terjadi apabila mengalami pendarahan dan diare. Lalu yang kedua adalah dehidrasi. Dehidrasi terjadi apabila keluaran airnya adalah cairan hipotonik, di mana volume air yang keluar jauh lebih besar dibandingkan natriumnya. Dehidrasi dapat terjadi pada pasien diabetes insipidus atau pada usia lanjut yang kurang minum. Kedua hal tersebut dapat terjadi apabila tubuh mengeluarkan cairan yang berlebihan, sehingga perlu dilakukan konsumsi air yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Lalu, bagaimana dengan seseorang yang mengonsumsi air dalam jumlah yang berlebih? Sampai saat ini, memang belum ada data mengenai batas atas kebutuhan air pada orang sehat. Namun, asupan air pada penyakit tertentu perlu dibatasi. Penyakit tersebut diantaranya adanya peningkatan hormon ADH yang otonom pada SIADH, penyakit ginjal kronik, gagal jantung, dan kadar albumin dalam serum rendah. Pada BGK, pemberian air berlebihan akan menyebabkan osmolalitas urin lebih rendah dari osmolalitas plasma. Hal ini akan mempercepat penurunan laju filtrasi glomerulus atau dengan kata lain akan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Asupan air yang berlebih juga tidak dianjurkan pada usia lanjut. Hal ini
dikarenakan dapat menimbulkan potensial hiponatremia. Polidipsia primer merupakan salah satu keadaan yang dapat menimbulkan intoksikasi air akibat asupan air yang sangat berlebihan. Keadaan ini dapat menimbulkan hiponatremia yang bila berat dapat menurunkan kesadaran, kejang-kejang, dan bahkan kematian. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi air. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa